Saya adalah Putri Aprilianti, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 2207565. Kali ini saya akan memberikan argumen terkait dari apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Kali ini saya mewakili tim oposisi akan menanggapi mosi 2, yakni dengan mosi Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Adapun akan saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Komersialisasi pendidikan memang menjadi topik yang hangat yang bisa kita diskusikan kali ini. Pidato yang dibawakan pun dari tim pemerintah cukup menarik karena merupakan kondisi sosial yang umumnya kita sebagai mahasiswa bersentuhan langsung di dalamnya. Kami mengapresiasi pidato yang dibawakan oleh tim pemerintah, termasuk solusi yang ditawarkan perihal harus dibangunnya sekolah-sekolah atau kampus di luar kota besar untuk penyetaraan akses pendidikan di Indonesia. Namun di sisi lain, kami sangat menyayangkan ketika tim pemerintah menyebutkan bahwa mahasiswa adalah sumber konsumen atau pelanggan komersialisasi pendidikan. Padahal, gelar mahasiswa sangatlah diagungkan, dan mahasiswa memiliki fungsi yang sangat berperan bagi masyarakat, seperti agent of change, social control, iron stock, guardian of value, moral force, dan lain-lain. Sebagai mahasiswa, rasanya kami tidak terima jika disebut sebagai konsumen atau pelanggan komersialisasi pendidikan yang seakan-akan mahasiswa seluruhnya meyakini dan mendukung penuh komersialisasi pendidikan. Kami setuju terkait ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan memang harus ada beberapa perbaikan dalam hal ini. Namun dari pidato yang dibawakan tadi oleh tim pemerintah ketika menyebutkan bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan dan pada poin 2 menyebutkan bahwa calon mahasiswa telah dieksploitasi karena pemikirannya yang irasional karena tidak diterima di kampus negeri, sehingga tergiur promosi kampus swasta. Menurut kami, itu adalah sebuah pernyataan yang keliru. Di sini, berbicara soal rasional dan irasional, tentunya setiap orang memiliki pilihan dalam hidupnya. Bukan berarti calon mahasiswa yang mendaftar di kampus swasta adalah orang yang berpikir irasional. Tim pemerintah sedari tadi berbicara perihal ketimpangan pendidikan dan ingin ada kesetaraan dan nilai keadilan dalam hal aksesibilitas pendidikan. Namun, tanpa disadari, dengan menyatakan poin tersebut, sebenarnya tim pemerintah telah membedakan status kampus negeri dan juga kampus swasta. Ditakutkan pernyataan bias yang mengatakan bahwa lulusan sekolah mahal dianggap lebih berkualitas diulangi kembali dengan pernyataan bias bahwa lulusan kampus negeri lebih baik dari kampus swasta. Jikalau selalu ada perbedaan dan pembagian kelas dalam pendidikan seperti ini, lalu bagaimana dunia pendidikan akan membuka mata terkait ketimpangan yang terjadi? Kemudian mengenai persaingan di dunia pendidikan, kami pikir dunia pendidikan harus selalu bersaing menciptakan inovasi dan perubahan menuju yang lebih baik lagi. Adanya inovasi itu memang selalu bisa kita usahakan, dan saya pikir inovasi bukanlah bentuk dari komersialisasi pendidikan. Pengadaan fasilitas pendidikan di suatu instansi pendidikan tidaklah selalu ditujukan untuk orang kaya, bahkan instansi yang membangun kolam renang, gedung teater, panjat tebing, gym, ruang audio visual, karena itu memang bentuk fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa di era modern saat ini. Kita perlu fasilitas-fasilitas tersebut untuk menunjang pendidikan, bukan semata untuk hiburan ataupun penekanan ketimpangan pendidikan. Dan biasanya dalam hal ini, akses untuk fasilitas-fasilitas tersebut merupakan umum dan tidak ada pembagian kelas mahasiswa kaya dan miskin dalam penggunaannya. Kita tidak bisa menjadikan dua instansi contoh sebagai generalisir dari semua instansi yang ada di Indonesia yang dilakukan dalam pendidikan Indonesia. Dalam perihal monopoli tenaga pendidik, kemudian sebenarnya kualitas menentukan nilai dan proses menentukan hasil. Perihal gaji yang berbeda bukan berdasar komersialisasi atau bentuk monopoli tenaga pendidik. Namun menurut kami, itu adalah harga pantas untuk kualitas pelayanan dalam proses transformasi ilmu yang telah dilakukan dosen-dosen ataupun guru-guru terbaik dalam pembelajaran. Kami setuju bahwa semua mahasiswa berhak memiliki aksesibilitas yang setara. Kami setuju bahwa tidak boleh ada tarif mahal atau pembagian kelas dalam pemberian akses pendidikan yang berkualitas, dan pemerintah harusnya ikut serta dalam upaya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan beberapa hal perbaikan. Namun sekali lagi kami sangat kecewa ketika mahasiswa disebut sebagai konsumen atau pelanggan komersialisasi pendidikan. Kami kecewa ketika seseorang yang mendaftar di kampus swasta dianggap sebagai orang yang berpikir irasional, dan kami tidak setuju jika inovasi fasilitas yang dibutuhkan di zaman sekarang dianggap sebagai bentuk komersialisasi pendidikan.
Sistem pendidikan, di Indonesia memang harus kita perbaiki bersama. Mungkin sekian dari, tim oposisi, dikembalikan kembali, terima kasih.